Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya dan insya Allah dilanjutkan salat sunat tarawih. Salawat berangkaikan salam kepada pangkuan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat sangat kita harapkan. Semoga kita semua yang dalam keadaan sehat berada di masjid ini mendapatkan syafaat nanti bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang menjalani proses pengobatan yang hendak di belakang sana. Kita doakan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala dan segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di ke-15 Ramadan. Artinya 15 Ramadan yang tahun ini sudah kita lalui. Namun pernahkah kita bermuhasabah setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dan setiap pekan yang kita lalui selama ini? Pernahkah kita bermuhasabah apakah Ramadan yang telah kita lalui ini Ramadan yang diridhoi dan diampuni dosa-dosa kita yang lalu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka semoga itu yang telah disampaikan oleh sabda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi hamba-hamba yang beruntung setelah sekian lama 15 hari kita menjalani Ramadan di tahun ini. Maka ada 3 golongan manusia yang akan muncul ketika Ramadan itu berhadir di hadapannya. Adapun golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang ketika Ramadan itu hadir di hadapannya, dia senantiasa berbahagia. Senantiasa berbahagia. Artinya apa? Ketika Ramadan menghampirinya, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, nikmat sehat dan mampu melaksanakan puasa di tahun ini, dia dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh persiapan yang telah dia lakukan. Maka mungkin Ramadan di tahun ini dia belum Ramadan di tahun yang lalu dia belum mampu atau belum bisa menyelesaikan tilawatil Qur'annya khatam 30 juz, maka dia sebelum Ramadan tiba di tahun ini maka mulai dia mempersiapkan, berazam, berniat untuk Ramadan di tahun ini mampu menyelesaikan bacaan 30 juz. Dan begitu amalan-amalan yang lainnya. Maka inilah yang disebut golongan yang pertama, golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhasil, ya. Bagaimana Ramadan di tahun ini dia berhasil. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh pengharapan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Itu golongan yang pertama. Adapun golongan kedua adalah ketika Ramadan menghampirinya. Golongan yang kedua ini menganggap bahwa Ramadan yang hadir di hadapannya merupakan bulan yang biasa-biasa saja. Ini penting untuk kita bermuhasabah. Selama 15 hari kita menjalani puasa,
apakah 15 hari yang telah kita lalui biasa-biasa saja atau tidak? Kalau biasa-biasa saja, kita khawatir pada golongan yang kedua ini, yakni golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa ju. Banyak dari golongan manusia yang berpuasa tapi dia hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka kita khawatir, kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita termasuk pada golongan orang yang kedua ini. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang senantiasa ketika Ramadan hadir di hadapannya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di tahun ini Ramadan itu, maka Ramadan yang dia hadapi merupakan Ramadan yang menganggap dirinya Ramadan itu menganggap bahwa musibah bagi dirinya. Kok bisa ketemu Ramadan di tahun ini lagi? Ya, nanti nggak bisa lagi makan, nggak bisa minum lagi. Jadi kerjanya pun nggak produktif, tidak maksimal. Jadi artinya Ramadan yang dia hadapi atau diberikan kesempatan Ramadan di tahun ini merasa bahwa bulan Ramadan merupakan bulan penuh beban. Ya, maka kita juga berdoa kepada Allah jangan sampai kita pada golongan yang ketiga ini. Justru malah kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk pada golongan yang pertama itu tadi, yakni golongan yang senantiasa berbahagia dan penuh persiapan ketika Ramadan itu berjumpa terhadap dirinya. Maka semoga ada manfaatnya pada apa yang telah kita sampaikan tadi. Kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan ini merupakan Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.